Selamat datang kembali di podcast Bulan Coffee. Kali ini kita kembali kedatangan tamu yang sosok inspiratif, yakni saudara Dedes. Dia ini merupakan member dari MS Glow Ya, MS Glow. yang di Kerumutan ya. Dan dia ini juga salah satu pelaku online shop juga, yang alhamdulillah sudah banyak mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah. Sekedar basa-basi ini kita. Apa kabar, Dedes? Ya, alhamdulillah baik. Nggak usah panggil saudara lah, kita kan Iya sih, kita seumuran. memang seangkatan sih ya. Cuman kadang-kadang agak gak enak aja. Ya. Oke, kabar baik Des ya? Ya, baik. Uta gimana, baik? Alhamdulillah Ya, baik. alhamdulillah. Ini sekedar ini aja sih, intermezzo aja ya. Dedes ini sebetulnya teman satu angkatan kita ya. Iya. Teman satu angkatan. Jadi kalau ngomongnya nggak pakai mbak atau mas segala macam, karena kita memang udah kenal dari lama nih teman-teman ya. Iya, teman lama lah Teman ya. lama ya. Oke, Des, kesibukan sehari-harinya sekarang apa? Selain jadi ini ya, selain jadi ibu rumah tangga. Mm-mm. Kalau sehari-hari sekarang ya, selain sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, rumah, alhamdulillah kita udah punya store, jadinya kita fokus jaga store. Di store juga banyak produknya, ada skincare, ada body care, terus ada juga untuk kesehatan. Banyak deh pokoknya kalau di store, boleh main-main, siapa tahu Oke. mau lihat kan. Ini kalau teman-teman yang belum tahu ya, Mm-mm. kebetulan store-nya ini di SP3 Beringin Makmur. Ya, Jalurnya Des, di jalur poros setelah kantor desa Beringin Makmur. sebelah kiri ya, Ya, sebelah kiri pokoknya yang paling beda rumah warna pink. warna pink rumahnya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada rumah warna pink dan masih baru kayaknya itu pasti rumah Ya, Dedes. alhamdulillah. Oke. Ini sebetulnya saya agak penasaran nih dengan produk-produknya yang Dedes selama ini jual. Terutama kan yang pertama saya tahu, Dedes kan mulai jualannya dengan skincare ya. Ya, Ya. skincare. Skincare, dan itu udah jalan berapa tahun nih Des sampai hari ini? Kalau skincare MS Glow sendiri, nggak apa-apa sebut Nggak mereknya. apa-apa, nggak apa. Kalau skincare MS Glow sendiri itu dari tahun 2020. 2020. Jadi sekarang udah 2024, jadi 4 tahunan ya. Oke. Terus kalau Natura World-nya itu 2021, beda setahun aja sih. Kalau untuk skincare itu aja MS Glow sama Natura World. Terus kalau all shop-nya itu ya hampir sama juga sih sama MS Glow. Jadi selain skincare kita juga misalnya orang mau cari apa, order apa, bisa pesen di kita gitu. Oke. Jadi ini kalau di skincare-nya nih di MS Glow, Dedes tuh sekarang sebagai apa? Masih member atau apa? Nah, kalau di MS Glow sendiri itu alurnya itu paling tinggi ada owner kan, terus distributor, kemudian member, reseller, baru ke konsumen. Jadi awalnya sih daftar sebagai reseller, terus naik jadi member gitu. Member itu orderannya lebih banyak lagi gitu. Oke. Ini kalau boleh di-spill, selama 4 tahun di di MS Glow sebagai member ini, kira-kira ada nggak yang boleh diceritakan atau di-spill gitu? Apa aja yang udah didapat dari Dedes sebagai member tersebut gitu? Oh, Masya Allah. Ini kayaknya apa ya? Kayaknya banyak orang yang perlu tahu, bukan Iya. bukan untuk pamer ya, cuman untuk menginspirasi banyak orang gitu. Iya, benar sih. Ini mohon maaf bukan termasuk pamer juga, kita saling menginspirasi aja. Alhamdulillah kalau hasil dari skincare MS Glow, terus semualah yang Dedes jual ya, all shop. Terus Dedes juga ada sih jual makanan-makanan gitu, cuman nggak konsisten aja ya. Oke. Hasilnya itu alhamdulillah pertama bisa beli motor cash. Oke. Kan terus banyak sih sebenarnya, banyak banget ya hasilnya. Kayak keperluan diri sendiri dan keluarga gitu, alhamdulillah bisa juga tercukupi ya. Selain dapat nafkah dari suami gitu ya, kita juga bisa dari penghasilan kita itu juga bisa ngebantu diri sendiri dan juga keluarga. Terus bisa mewujudkan impian terbesar. Alhamdulillah impian terbesar tuh pengen banget punya rumah impian sama store Oke. impian yang serba pink. Nah, alhamdulillah ya benar. Alhamdulillah tuh bisa tercapai di tahun ketiga atau keempat bisnis yang Dedes jalani itu. Dari nabung terus bisa kebeli tanah,
Dan Dedes benar-benar mulai dari nol, yaitu beli tanah dulu, habis itu kita nabung lagi, kita bangun rumahnya. Alhamdulillah dari nol sampai 100%. Alhamdulillah itu hasil dari situ semua, cash juga alhamdulillah. Jadi kalau bisa Banyak lagi. bisa disimpulkan kalau hasilnya tuh udah lumayan banget berarti ya. Ya alhamdulillah lumayan banget membantu keluarga gitulah. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak emang dari awal tuh emang udah ngincer dalam artian nanti bakalan jualan ini deh atau segala macam, atau malah ada keinginan-keinginan lain gitu. Maksudnya sebelum Dedes memutuskan oke, kayaknya nyoba deh gitu, pengen jualan skincare atau segala macam gitu. Kalau awal mulanya jual skincare gitu ya, sebenarnya nggak sengaja awalnya. Jadi kan Dedes kuliah di Jogja, terus waktu kuliah nih teman-teman udah banyak banget pakai skincare, bahkan perawatan ke klinik, ya kan. Di Jogja banyak banget ya klinik tuh kan, klinik kecantikan, tapi Dedes nggak berani, orangnya tuh kayak takut gitu kan. Habis itu pengen lah nengok teman-teman kok pada glowing gitu kan. Akhirnya cari tahu skincare ini, skincare itu gitu kan, dan yang paling meyakinkan saat itu adalah MS Glow. Nah, Dedes order lah sama adik kelas yang saat itu sebagai pemakai dan penjual MS Glow. Jadi Dedes order sama dia. Habis itu Dedes balik ke Riau ya kan. Balik ke Riau itu agak susah dapatnya gitu kan. Karena kan belum tahu nih siapa yang sebagai penjual MS Glow gitu kan. Akhirnya Dedes ada order, teman Dedes tadinya sih jualan kan, cuma kalau order sama dia sehari 2 hari baru nyampe gitu, maksudnya agak lama. Akhirnya Dedes cari agen di Pekanbaru, terus akhirnya order di situ. Nah dari situ nggak sengaja sih sebenarnya Uta, jadi kayak banyak yang nanya, Dedes pakai apa kok cerah gitu. Dari situ sebenarnya, bahkan nggak ada niat mau jualan tuh sama sekali nggak ada, cuman Berarti karena itu tidak direncanakan sama sekali. nggak direncanakan sama sekali, tapi karena setiap ketemu orang, dan bukan satu orang ya yang ngomong, maksudnya kayak nanti itu Dedes udah usaha gitu ya, maksudnya udah online, udah yang lain, tapi belum MS Glow gitu kan. Jadi orang nanya kalau Dedes COD tuh, Kak Dedes pakai apa kok cerahnya tuh bukan kayak cerah pemutih gitu, tapi cerah alami gitu kan. Ya akhirnya dari situlah muncul jiwa bisnisnya gitu ya, karena emang udah suka bisnis kan. Boleh juga lah ini coba posting gitu kan, siapa tahu orang tertarik gitu. Dari situ sih awal mulanya, tapi menuju ke titik yang sekarang itu nggak semudah itu gitu. Jadi pasti nih, ini pertama gini, untuk 2020 di Kerumutan, mungkin saya nggak tahu, cuman menurut saya pribadi, untuk kalau kita melakukan penjualan suatu produk, apalagi kita kan harus lihat marketnya dulu nih. Iya. Terutama kan kalau nggak di Kerumutan, untuk market skincare waktu itu masih belum besar. Iya. Iya kan? Jadi kendala di situ di satu. Kenapa kamu bisa yakin? Oke, akhirnya memutuskan ini jual MS Glow tadi di bagian skincare ya. Kemudian juga apa sih namanya tuh, prosesnya menuju ke titik yang sekarang gitu. Kendala-kendalanya tuh apakah cuman di sebatas penjualannya aja atau cara memasarkannya gitu? Kendala yang Dedes alami selama 4 tahun inilah gitu. Oke, kendala yang pertama tuh ya, pertama kali Dedes pasarkan atau coba posting, orang pasti nanya berapa mbak harganya, dan MS Glow ini udah harga dari pusat 300.000 sepaket. Orang langsung mundur pelan-pelan denger harga yang segitu gitu ya, pada awalnya gitu kan, pada awalnya Dedes memasarkan ya. Terus kemudian Dedes putar otak nih, gimana caranya sih supaya mereka itu ngerasa harga segitu itu nggak mahal gitu kan, dengan hasil yang diberikan oleh CMS Glow ini tadi gitu kan. Akhirnya Dedes inisiatif buka arisan, masih ingat banget pertama kali itu open arisan MS Glow supaya ringan gitu kan. Jadi kan kita ngeluarin uang 300 tuh nggak langsung kan, jadi sebulan 100 gitu. Dari situlah menurut Dedes mulai berkembangnya itu dari situ. Jadi sampai dari 4 tahun ini ya, dari dulu sampai sekarang itu masih berjalan arisannya, udah sampai kloter 160-an gitu. Dan itu benar-benar itu Dedes ingat banget sih jatuh bangunnya itu. Pertama kali Dedes join pun namanya baru nikah ya saat itu, belum berani juga, modalnya tuh kan lumayan 3 juta gitu kan. Dan itu nanya sama suami gimana nih gitu kan, pengen banget gitu, kata suami yakin nggak itu bakal balik modal, kata dia.
dia juga maksudnya kan dia bukan basic Iya. bisnis juga ya, pasti pikiran orang awam kan kayak gitu, Ah. mungkin nggak bakal balik modal. Ya kita nggak akan pernah tahu selagi kita nggak mencoba gitu kan. Jadi Dedes beranikan daftar waktu itu, terus memang harus konsisten. Pertama kita ditolak, kita nggak boleh nyerah, tetap kita posting dan kita cari inisiatif gimana sih caranya supaya orang-orang tuh lebih tertarik lagi, yaitu Dedes buka arisan. Terus setelah itu lumayan kan, setelah arisan itu kan mereka pakai. Nah mereka pakai, mereka tahu hasilnya. Dari situlah mereka ngerasa oh iya sih memang bagus. Nah dari situ, dari mulut ke mulut mereka akan ngomong ke temennya, iya loh walaupun harga segini kan aman, terus memang bagus hasilnya. Nah dari situ alhamdulillah banyak yang percaya sama MS Glow gitu, alhamdulillah. Ini bisa dibilang kalau salah satu yang pertama di Kerumutan sebagai member tuh Dedes. Ya, kalau sebagai member ya Dedes, karena dia kalau reseller kan pembelian 12 paket, kalau member itu 125 paket gitu. Jadi modalnya lebih besar lagi dia kalau mau update ke member gitu. Ini bisa diceritain nggak Des? Maksudnya gimana caranya misalnya kalau saya di misal ya, saya pengen jadi member, itu ada syarat-syaratnya nggak? Ada atau ada step-stepnya harus dilewatin dulu nggak untuk mencapai member tersebut gitu? Kalau mau daftar reseller tinggal beli 12 paket aja. 12 paket udah otomatis dapat harga reseller. Kalau mau naik ke member itu tinggal beli 125 paket. Udah asal bisa beli itu aja udah jadi gitu. Oh gitu. Udah jadi. Alhamdulillah dari si awalnya modal 3 juta itu aja kayak iya enggak ya, tapi ya alhamdulillah dijalani dengan doa, dukungan suami, terus konsisten ya, yang paling penting kita juga pemakai gitu. Jadi keluhan apapun di konsumen itu mereka konsultasi, kita paham gitu, karena kita juga, aku sebagai pemakai dan sebagai penjual gitu, aku butuh 2 tahun loh untuk jual MS Glow ini. Meyakinkan diri sendiri kalau produk ini memang aman, karena aku juga pakai sendiri gitu. Banyak skincare lain yang bilang aman untuk ibu hamil, menyusui, tapi mereka yang jualan kadang mereka nggak pakai. Tapi aku berani jamin, aku pakai sendiri, hamil, menyusui itu memang aman dan aman jangka panjang, karena udah dari 2018 aku pakai sampai sekarang 2024 dan 2020 baru berani jualan gitu. Jadi udah panjang banget maksudnya mengenal MS Glow-nya. Iya bener, karena aku orangnya bukan yang kayak maruk nyari untung, enggak sih, tapi sesuatu itu kalau memang bagus aku pakai, aku sekalian jual gitu. Jadi sekalian aku sebagai pemakai aku dapat produknya gampang, terus orang yang pengen pakai juga beli di aku juga gampang gitu kan, dekat gitu. Ini menarik juga ya, maksudnya kalau untuk Kerumutan, yang jelas saya bicara tentang Kerumutan ya teman-teman ya. 2020 tuh kayaknya masih awam banget tentang dunia skincare segala macam. Sebenarnya ada skincare merek lain saat itu, cuman ada problem gitu kan. Terus kebetulan MS Glow ini masuk. Pas Dedes jual pun itu banyak banget yang ikutan jualan. Bukan di bawah Dedes ya, beda ini gitu, maksudnya beda cabang. Tapi itulah tadi ya, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana sih gitu. Tapi kalau misal nih Des, maksudnya kalau misal saya tanya nih, yang bikin selain kita berbicara tentang rezeki segala macam ya, yang bikin penjualan Dedes itu meningkat dalam artian lebih banyak gitu kan, dari mungkin dibanding yang lain gitu ya, itu bisa dijelaskan maksudnya karena pemasarannya kah? Oh iya benar, ya karena pemasaran dan membangun tim. Jadi membangun tim itu maksudnya kayak jadi gimana? Dedes kan udah member nih, jadi Dedes cari orang sebagai reseller yang di bawah Dedes, ngambil barangnya sama Dedes, mereka jual lagi gitu. Nah, itu benar-benar luar biasa sih. Dari situ juga peningkatan penjualannya luar biasa karena kita miliki reseller. Ini Dedes member kan, jadi di bawahnya tuh punya reseller ya. Dinda itu istrinya Bang Evo kan masuk reseller kan. Terus banyak, alhamdulillah sekarang udah 16 resellernya yang resmi gitu ya, yang resmi Ngambil di MS Glow yang memang terdaftar di pusat, daftar sama Dedes, memasarkannya itu membelinya lewat store Dedes gitu. Dari situ memang luar biasa sih peningkatannya. Alhamdulillah tahun pertama penjualan MS Glow itu 2000 paket. Gimana? Penjualan pertama? 2000 paket tahun pertama Dedes jualan MS Glow itu habis 2000 paket gitu. Dari yang awalnya kan 12 paket ya itu aja maju mundur kayak laku nggak ya gitu loh. Tapi ya kita jalani, kita konsisten,
Alhamdulillah tahun pertama habis 2.000 paket gitu loh. 2.000 paket Iya, ya. 2.000 paket wajah. 2.000 paket wajah skincare itu. Berarti bisa dibilang kayak salah satu yang keberhasilan Dedes dalam penjualan tersebut dari segi marketingnya tadi ya. Ya, dari marketing itu juga penting banget ya dengan membangun tim. Jadi kita terbantu juga, mereka terbantu untuk pendapatan mereka, Dedes pun juga terbantu untuk penjualannya gitu kan. Selain ke konsumen langsung, juga ada reseller-resellernya gitu. Ini jualannya di online aja, di offline aja apa online juga Des? Iya, offline sama online. Kalau online kan kita kirim pakai JNT. Terus banyak juga tuh misalnya mau COD, orang jauh gitu kan. Misalnya Dedes di SP3, orang Bukit Gara mau COD, orang SP1 mau COD. Oh, Dedes lagi nggak bisa, Dedes arahkan ke reseller gitu. Jadi kita berbagi rezeki juga kan di situ gitu. Oke. Jadi kalau sampai sejauh ini ya, sampai sejauh ini alhamdulillah rezekinya udah bagus. Ya, alhamdulillah sangat disyukuri juga bisa mengenal bisnis ini gitu. Dan dari bisnis ini juga Dedes maksudnya nggak menutup diri, maksudnya tetap membuka diri untuk bisnis-bisnis lain yang yang memang basicnya tuh Dedes tahu produknya memang bagus, itu pasti akan Dedes ini gitu. Dedes mau gitu berbisnis lagi gitu. Tapi selain MS Glow tadi, Naturawat, itu apa? kalau Naturawat itu sistemnya MLM sih gitu. Oke. Cuma memang bagus, produknya memang bagus. Jadi kita memang nyata menjual produknya gitu kan. Biasanya MLM itu kan hanya merekrut member tanpa menonjolkan manfaat produk. Tapi di Naturawat ini benar-benar terbukti manfaat produknya luar biasa untuk kesehatan juga untuk kecantikan gitu. Di store Dedes sekarang itu apa aja tuh Des yang dijual? Yang di situ? ready. Iya, yang ready. Kalau di Naturawat itu Dedes sebagai stokis, jadi penyetok barang juga. Gitu. Memang Dedes tuh ini ya, kayak the power of stock gitu, percaya banget ketika kita stok produk gitu kan, otomatis itu kayak magnet rezeki untuk kita gitu. Kalau ada produk, kadang kan ada orang cari, Mbak aku mau cari ini krim malam, aduh nggak ada, harus pesen dulu gitu kan. Kadang orang jadi males ya nunggu gitu. Tapi itulah mungkin yang menjadi keunggulan Dedes ya dari dulu sampai sekarang, stok produk. Jadi nggak pernah telat, orang mau cari apa ada semua di store Dedes gitu. Mau cari krim malam oke bisa, cari krim siang oke ready, semuanya ready gitu selagi dari agennya ready gitu. Di Naturawat pun gitu juga. Awal join, kalau Naturawat ini murah, awal joinnya cuma 525, tapi dia bisa berbonus sampai miliaran gitu. Oke. Nah, ini Des, maksudnya pencapaiannya ini ada rewardnya nggak sih dari Kalau produk-produk MS yang Dedes jual? Kalau MS Glow rewardnya dari agen, misalnya kayak yang Dedes bilang tahun pertama itu kan mencapai 2.000 penjualan paket wajah, itu ada rewardnya dapat iPhone gitu. Nah itu rewardnya dari agen gitu. Oh, Kalau gitu. Naturawat itu rewardnya dari manajemen dari perusahaan. Jadi yang udah Dedes dapat selama ini apa aja nih Des? Ya kalau dari MS Glow, kalau reward yang dari agen itu ya HP iPhone, terus apalagi ya yang terakhir kemarin uang cash gitu aja sih. Cuman kalau dari Naturawat ini banyak sih rewardnya. Dia biasanya rewardnya juga cash. Yang pertama 1 juta, terus 5 juta, itu yang dari perusahaan. Terus ada juga yang kemarin itu tahun berapa ya, 2022 atau 2021 itu jalan-jalan ke Bali. Sekalian acara di sana gitu kan. Cuman waktu itu lagi hamil jadi belum bisa ikut gitu. Ya ke Bali waktu itu sih, itu seru banget sebenarnya kalau bisa ikut, tapi qadarullah belum bisa ikut. Jadi kalau bisa kita ceritakan, maksudnya udah banyak banget pencapaian yang Dedes dapat, baik dari reward, baik dari hasil penjualan produk tersebut gitu kan. Kedepannya ini Des, maksudnya kedepannya nih goals Dedes kedepannya lagi selain ini ya, selain yang udah ada ini, kira-kira apa gitu Des? Entah pengen bikin mall mungkin ya. Masya Allah ya. Maksudnya apa lagi nih goals yang pengen dicapai di tahun ini ataupun tahun depan, tahun berikutnya? Iya, kalau goalsnya ya alhamdulillah yang paling terbesar sih bikin store itu tadi. Alhamdulillah udah tercapai. Mungkin mau fokus ke situ dulu sih, karena sekarang kan juga punya 2 anak. Jadi memang pengen fokus di rumah, jaga toko gitu kan. Pengennya sih
kalau misalnya kayak apa namanya, keinginan selanjutnya pengen juga umroh gitu dari hasil yang udah didapat ini, pengen banget buat ibadah gitu. Nah, ini sekarang gini Des. Mm-mm. Maksudnya kan kalau kita bicara tentang ibu rumah tangga ya, Iya, ya. pasti kan waktu paling utama tuh ya untuk keluarga, untuk Bener. suami, untuk anak. Dan bisa nggak itu kamu share sama teman-teman kita yang nonton ini, gimana caranya agar kita bisa menjalankan profesi kita sebagai ibu rumah tangga dan juga bisa melakukan sebagai pebisnis tadi gitu Des. Soalnya kan banyak kadang-kadang tuh yang teman-teman kita di sini Oh iya. kesulitan mereka di situ. Ketika mereka pengen memulai sesuatu, pada akhirnya masalah waktu tadi, bisa nggak itu berbagi kisah atau berbagi tips bagaimana caranya agar tetap bisa menjadi ibu rumah tangga dan juga bisa jadi sebagai pelaku bisnis gitu. Iya, oke. Ini aku mau cerita dulu ya. Sebelum aku fokus ke bisnis ini kan aku juga kerja sebagai pengajar gitu kan. Dari situ aku ngerasa saat aku kerja di luar gitu, anak aku tuh kayak kurang gitu, kurang kasih sayang dari aku gitu kan. Maksudnya karena dia yang ngerawatkan utinya gitu, neneknya gitu ya. Jadi aku tinggal ngajar, nanti pulang aku ketemu dia udah makan, dia udah mandi gitu. Maksudnya bukan aku yang ngurusin gitu kan. Karena memang benar-benar gak sempat kalau kita kerja di luar itu pagi udah sibuk mempersiapkan kita gitu kan. Maksudnya jadi anak-anak tuh gak bisa kita sentuh gitu ya. Itu kalau pengalaman Dedes. Makanya itu kenapa Dedes pilih resign dari pekerjaan dan fokus ke bisnis. Karena kalau bisnis itu fleksibel gitu. Kalau bisa dibilang kalau kita bisnis ya kita sebagai bosnya gitu kan, kita sendiri yang mengatur waktu, jadi kita bisa ngurusin dulu, masak dulu, bisa bersih rumah dulu, ngurusin suami, mandiin anak, nyiapin sekolah anak dulu gitu kan, baru kita di waktu luang itu kita gunakan untuk bisnis itu tadi sih. Karena memang kalau Dedes juga sebenarnya orangnya nggak bisa diem aja gitu loh. Selagi nggak kerja ya kita berbisnis aja di rumah gitu. Menurut Dedes itu juga suatu hal yang positif ya untuk ibu-ibu atau perempuan di rumah, karena dengan berbisnis kita kan online juga tuh di HP. Jadi kita nggak terlalu menghabiskan waktu di luar rumah, jadi kita masih bisa sama keluarga, sama anak. Dan alhamdulillah Dedes sering share juga, itu teman Dedes terinspirasi gitu, dia kan kerja, dia kerja gajinya emang banyak, tapi waktu untuk keluarga tuh nggak ada gitu, waktu untuk anak-anaknya tuh nggak ada. Jadi dia memutuskan juga untuk resign dan dia fokus membangun bisnis. Aku juga pengen loh kayak kamu, kayaknya enak ya bisa banyak waktu di rumah sama anak-anak sama suami, tapi tetap ada penghasilan gitu. Jadi nggak selamanya kita harus bekerja di luar juga gitu. Mungkin kalau kita keluar mungkin ada urusan bisnis, anak-anak dan juga suami itu bisa kita ajak gitu. Alhamdulillah kemarin Dedes ada urusan bisnis di Pekanbaru, acara Road to Diamond ini, Natura What, anak dan suami Dedes ajak gitu, nginep di hotel gitu. Itu sih enaknya kalau bisnis, kita bisa memanage waktu kita sendiri ya, pinter-pinter kita lah sebagai ibu dan sebagai pelaku bisnis gitu. Jadi bisa disimpulkan tadi bagaimana cara kita buat manage waktu dan juga menurut saya gini, kayak yang kamu bilang tadi, terkadang tuh kalau kita dalam suatu suatu keadaan itu kan kita dihadapkan dengan pilihan tuh. Iya benar. Yang Dedes bilang tadi, di satu sisi waktu itu Dedes lagi kerja kan, iya, cuman itu, di satu sisi benar meninggalkan anak iya. tadi gitu kan. Dan menurut saya ketika di posisi tersebut kita harus bijak gitu. Iya benar-benar. Dan alhamdulillahnya yang Dedes ambil, keputusan Dedes ambil malah lebih baik dalam segala hal. Iya benar. Awalnya juga berat loh Uta, soalnya udah senang juga kan di pekerjaan itu. Maksudnya udah senang sama rekan kerjanya, sama ya pekerjaannya gitu kan. Tapi kita harus punya skala prioritas gitu. Iya, jadi Dedes lebih memprioritaskan anak-anak karena di usia emas mereka tuh sayang loh kalau kita nggak mendampingi mereka gitu. Jadi sekarang anak udah berapa nih? 2 masih. Udah 2 ya. Udah berapa anaknya? Masih berapa, Vo? Masih kosong ya. Ya nggak apa-apa, semoga lancar. Boleh minum kan ini? Minum guys, lupa nawarin. Kita di sini kita nyantai aja ya ngobrolnya ya. Kemudian kalau ini kita lanjut ya. Ini saya lihat juga kayaknya sekarang mulai aktif di media sosial nih, seperti TikTok dan juga Facebook.
Dan juga kayaknya udah ada hasilnya juga. Ya alhamdulillah itulah Dedes nih orangnya nggak bisa diam, jadi selagi ada peluang, selagi kita mampu kita coba aja gitu ya. Kebetulan sekarang kan ada TikTok affiliate, coba daftar, coba posting, alhamdulillah menghasilkan dan diajak kerjasama sama brand gitu. Jadi alhamdulillah lumayan banget dari situ. Terus kalau dari Facebook, kebetulan Dedes promosi semuanya kan ke Facebook juga ya. Facebook tuh sangat membantu sih, Facebook sama WA promosi all shop Dedes di situ. Terus ternyata sekarang kan ada FB Pro gitu ya. Ya, FB Pro Dan ya. mungkin sekarang banyak di kalangan mama ya, Iya, malahan betul. ibu-ibu gitu ya. Apalagi kerumutan. Bener, ya udah ikutan aja lah, ikut alurnya dicoba-coba itu. Tadinya sih udah mau nyerah juga, udahlah kayaknya nggak menghasilkan deh gitu kan. Udah mau nyerah, sempat mau nyerah gitu. Ternyata malah dimonet sama Facebook. Jadi monet iklan reels, monet in-stream, dan dolarnya juga tambah terus gitu. Ya udah dicoba aja dijalanin gitu. Tapi ini nggak sih Des, maksudnya nyangka nggak sih berada di titik ini gitu? Nggak nyangka juga. Ya itu tadi sih, Dede semua itu awalnya dari suka, dari hobi aja gitu, jalanin aja gitu. Ternyata dapat ya diterusin gitu, alhamdulillahnya. Nyantol, ya alhamdulillah terusin aja gitu. Konsisten aja yang penting. Konsisten kuncinya ya. Kuncinya sih konsisten. Tapi dari awal maksudnya pas zaman kuliah itu udah ada nggak sih maksudnya kayak keinginan Dedes atau nanti kalau selesai kuliah nikah segala macam nanti pengen kerjaannya ini gitu atau apa segala macam, itu bertolak belakang nggak sama yang sekarang gitu? Nah itu dia sih, apa namanya, ternyata Dedes pernah nulis gitu kan, nulis waktu di profil Dedes kuliah itu kan kita bikin biodata gitu ya. Cita-cita itu pengen jadi bisnis muslimah gitu. Dan itu pun Dedes lupa juga pernah nulis kayak gitu. Pas Dedes flashback, Masya Allah ternyata rencana Allah tuh benar-benar luar biasa ya. Ternyata sekarang ya alhamdulillah benar-benar berbisnis gitu kan. Dan semoga memang di jalan yang baik, membantu orang lain juga, membantu keluarga juga. Ya alhamdulillah ternyata nggak bertolak jauh gitu. Jurusan Dedes juga agribisnis ya, masih ada bisnis-bisnisnya lah, walaupun kalau agribisnis itu kan lebih ke pertanian gitu ya. Cuman banyak mata kuliah yang tentang bisnisnya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa belajar juga dari situ gitu, bisa dikembangkan juga dari situ. Dan kebetulan waktu kuliah juga ada mata kuliah kewirausahaan, itu memang udah diajari berbisnis gitu. Tapi saat itu kayak mengolah produk aja bisnisnya. Oke. Jadi bisa disimpulkan berarti nggak jauh-jauh ya dari apa yang udah pelajari sebelumnya. Dan sebagai pengajar juga kemarin ini itu sebenarnya cita-cita Dedes waktu kecil. Sebagai guru. Nah alhamdulillah kayak ternyata jurusanku awalnya bingung juga ya, jurusannya agribisnis kok jadi pengajar gitu kan. Namanya untuk mengisi waktu luang juga ya saat itu. Karena kan namanya baru selesai kuliah tuh agak susah cari kerja ya, sama nggak sih? Betul sih. Luar biasa ya kan? Itu banyak lah yang pada akhirnya setelah kuliah tuh nganggur segala macam. Ya makanya karena kita itu nggak boleh kehabisan ide, ya harus dikembangkan aja apa yang kita suka gitu kan. Kayak kita sekarang ya iseng. Nah itu dia, iseng-iseng atau dari yang kita suka itu siapa tahu bisa menghasilkan. Asal ditekuni, konsisten, pasti bisa. Yakinlah pasti usaha nanti ini juga bisa makin besar. Amin ya. sih, mudahan ya. Apa Bulan Cafe ya kan? Bulan Coffee. Oh ya Bulan Cafe ya kan, luar biasa. Semoga makin lancar. Amin. Jadi sekarang udah, ini biasanya kita lanjut Des. Udah 4 tahun jalani bisnis ini, dan juga alhamdulillah ada banyak goals yang udah didapat, ada banyak rezeki yang udah didapat juga. Kemudian kedepannya ada goals yang ingin dicapai kayak umroh tadi. Selain daripada itu maksudnya apa sih yang masih Dedes pikirkan gitu, maksudnya masih mungkin di luar bisnis deh gitu, di luar, kalau kita ngomong itu mungkin di luar daripada kerjaan yang Dedes sekarang gitu, yang pengen Dedes lakukan ke depannya ataupun juga yang pengen dicapai bisa di luar konteks bisnis gitu, mungkin dan nambah momongan. Kalau nambah momongan sih udah pasti ya, karena konsepnya banyak anak banyak rezeki. Amin. Dan memang terbukti itu loh, kayak dibilang menikah itu membuka pintu rezeki, itu benar. Dedes udah ngalamin. Habis nikah tuh kayak rezeki tuh alhamdulillah dipermudah aja. Terus udah
Doain aja pokoknya Iya. dalam tahun ini. Amin, semoga tahun ini lancar. Ya mungkin itu sih pasti nambah omongan itu udah pasti. Terus kayak apa namanya lebih membesarkan store lagi ya mungkin kayak Ah ya mau bikin buka cabang gitu nggak sih? kalau cabang kayaknya enggak sih ya, soalnya Oke. udah banyak kenal kita dan udah tahu store-nya aja. Terus reseller itu kan udah termasuk Iya. ya istilahnya bisa jadi cabang kita, cuma kan berbagi untung gitu loh. Mungkin pengen beli kebun juga itu kan, sawit. Tapi tadi kebun udah dapat kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah udah. Ya itu kalau kebun suami sih maksudnya. Oh gitu. Maksudnya ya lebih fokus gitu. Cuman kalau penghasilan tuh lebih ke bikin rumah sih kemarin karena luar biasa juga ya ternyata bikin rumah tuh nggak mudah gitu. Nggak seperti yang dibayangkan di Nggak- awal ya. Ya nggak seperti yang pokoknya jatuh bangunnya banyak sebenarnya. Cuman yang orang lihat kadang yang seneng-senengnya aja ya. Betul. Cuman kayak susahnya jatuhnya itu kadang kita sensor aja. Biar kita aja yang tahu gitu. Oke. Jadi kadang orang kayak nengoknya tuh kayak ada terus gitu uangnya mungkin ya, padahal kita tuh juga banyak gitu keperluannya, kebutuhannya gitu kan, banyak juga impian-impian yang pengen kita capai gitu. Orang lihatnya itu kayak enak-enaknya aja gitu, kayak baru nikah 4 tahun 5 tahun kok udah Ya rumah, mobil, mobil. motor, tapi di balik itu tuh mereka nggak tahu gitu ya, biar kita aja lah yang tahu gimana jatuh bangunnya, sedihnya gitu. Perjuangannya luar biasa lah pokoknya. Jadi intinya pada apa sih? Maksudnya selama kita konsisten, niat juga, kerja keras kita juga, Ya, dan jangan lupa sedekah sih. sedekah ya. Luar biasa itu pokoknya. Ini udah 30 menit nih kayaknya ceritanya banyak banget inspirasinya. Inspiratif semua kayaknya. Semoga bisa lah menginspirasi teman-teman semuanya juga, karena ya walaupun perempuan itu kodratnya sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga bisa berkarya dari rumah gitu. Bisa berbisnis dari rumah, nggak harus kerja di luar juga. Tapi yang memilih kerja di luar juga aku ini banget loh, maksudnya bangga juga gitu loh, perempuan yang memilih kerja di luar, mereka menyempatkan waktunya juga, karena kan aku pernah mengalaminya juga gitu Betul, ya, betul. saat bekerja di luar itu luar biasa juga tenaganya, ininya, pembagian ya semuanya memang ada ini masing-masing lah gitu. Yang penting sih kita tahu prioritas kita apa ya. Benar. Dan ini Des, mungkin yang terakhir ya. Terakhir mungkin Des, apa sih yang pengen Des sampaikan buat teman-teman yang di luar sana yang nonton video kita ini? Maksudnya ya, untuk memulai segala hal dalam bisnis itu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang harus kita lakukan selain daripada konsisten segala macamnya tadi gitu. Yang pokoknya kita cerminan dari Dedes aja deh, yang Dedes selama ini tekuni jalannya itu. Menurut Yang pertama sih harus ada niat ya. Kalau kita udah berniat gitu kan, apapun kayak kendalanya itu pasti nanti bakal bisa kita lalui gitu. Kayak kendala modal misalnya kan, asal kita ada niat, kita cari modal bisa, kita bisa kerja sama. Terus sekarang juga banyak yang kayak semua itu modalnya bisa kayak misalnya Dedes nih nanti bantu ini dulu posting-posting, nggak usah pakai modal dulu, udah terjual baru ambil barang ke sini gitu kan, itu kan udah termasuk usaha juga gitu betul. ya. Jadi yang paling penting tuh niatnya. Selagi kita punya niat, selagi kita percaya gitu kan, pasti nanti Allah mudahkan. Itu aja sih yang kayak gitu. Terus ya kayak konsisten itu paling penting, karena kayak kita pengen mulai bisnis nih, kita baru pertama posting udah kayaknya nggak ada deh yang tertarik sama ini produk aku gitu kan. Belum tentu pertama posting mungkin orang lihat biasa aja, tapi ketika kita konsisten posting tiap hari, pasti orang itu lama-lama akan terus ya yang muncul jadi pengen jadi ini gitu kan. Dari situ sih apa namanya, konsisten itu sangat penting tuh, dari sini juga gitu kan, karena bisa jadi juga saat kita posting orang itu nggak butuh produk kita, tapi ketika kita konsisten postingnya mungkin 3 hari kemudian orang itu butuh sama produk kita gitu. Jadi jangan cepat menyerah gitu sih, entah itu masih muda atau udah ibu-ibu gitu, pokoknya jangan menyerah, jangan malu dengan apa yang kita tekuni. Percaya aja kalau rezeki itu udah ada yang mengatur juga. Terus kayak bisnis itu kan juga banyak ininya ya, maksudnya banyak yang nyamain atau Betul. saingnya gitu kan. Kita percaya aja kalau rezeki itu udah diatur
nggak akan tertukar. Jadi apa yang memang ditakdirkan untuk kita itu nggak akan bisa diambil orang lain gitu. Ya kita fokus aja ke diri juga. Ini loh waktu skincare itu, Mhm. ini juga pun saat ini pun banyak gitu skincare lain Banyak ya banget. yang bermunculan gitu. Mhm. Tapi kita nggak perlu pikirin itu, maksudnya kita lurus aja sama apa yang kita jalani ini. Selagi produk kita bagus, kita juga masih sebagai pemakai, orang pasti percaya gitu loh sama produk kita. Ini oke. Ini dari ini tuh ya. Ada yang ketinggalan nih yang lupa saya tanya nih. Selama ini ada komplain nggak dari konsumen? Oh, bukan ya. Mhm. Itu yang lupa tadi. Pasti dong, pasti ada. Itu terkait produknya Mm-mm. atau di luar daripada kualitas produk gitu? Komplainnya itu. Dua-duanya, karena namanya skincare itu cocok-cocokan ya. Hmm. Jadi kayak kalau dari kualitasnya udah pasti sih kualitasnya bagus, tapi yang namanya produk itu kan cocok-cocokan. Jadi ada yang Betul. awalnya tuh kayak apa namanya, kok begini kak, kok begitu gitu kan. Nanti selagi mereka konsul itu pasti kita arahkan gitu kan. Hmm. Oh coba kak, nanti dikurangi ininya dulu, ditambah ininya gitu kan. Dan saat itu juga Dedes ada pernah dapat konsumen yang nggak konsul. Jadi pas dia beli produknya ternyata dia malah berjerawat, dia malah Mhm. cerita ke orang lain, ini aku kemarin beli produk itu malah berjerawat gitu. Itu salah. Jadi ketika kita beli produk ternyata produk itu jelek, jangan kita share ke orang lain, nggak ada gunanya. Tapi sharelah ke tempat kamu beli produk itu gitu. Pasti kamu bakal dapat solusi gitu kan. Kalau dia share ke orang-orang lain, ya oh ya udah jangan beli gitu kan, paling gitu-gitu aja ya, atau malah makin menjatuhkan orang lain ya nggak sih Betul. jatuhnya. Padahal itu belum tentu loh, karena efek skincare-nya itu bisa jadi dia salah penggunaan atau dia campur dengan produk apa gitu. Jadi harusnya dia ngomongnya ke Dedes lagi, mbak aku pakainya kok begini ya, kok begitu, nanti kan bisa aku arahin, oh kamu pakainya udah bener belum, atau oh seharusnya kamu stop yang ini, kamu tambah yang ini gitu. Terus kalau dari produknya ya, misalnya ada juga beli krim malam nih, kok warnanya beda ya kak gitu, beli toner kak kok warnanya ini ya kuat banget, biasanya nggak kayak gini gitu. Selagi itu memang dari pusatnya itu baru dijelaskan, oh ini dia ganti formula nih jadinya begini. Tapi ketika itu memang kayak apa namanya, kayak kita kadang lupa ya ngecek apa tanggal kedaluarsanya, ternyata udah mau kedaluarsa, kita ganti baru. Jadi prinsip Dedes itu adalah memuaskan konsumen. Nah ketika konsumen itu komplain, selagi itu memang memang salah di produknya, bakalan Dedes ganti baru. Tapi selagi itu memang dianya ini, maksudnya selagi itu memang dari pusatnya begitu ya, kita jelaskan begitu adanya gitu. Ada juga yang komplain beli produk nih kan, mbak kok isinya dikit banget, padahal itu ya memang dari sananya gitu kan, udah dari sananya segitu gitu. Tapi karena namanya ibu-ibu ya susah, dan Dedes Betul. masuk berdebat, Dedes ganti. Jadi Dedes nggak mikirin namanya orang jualan tuh ada untung ada rugi ya, jadi Dedes nggak selamanya memikirkan untung. Jadi kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen itu menurut Dedes nomor satu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama mereka pasti Dedes ganti. Nanti misalnya nih dia beli krim malam nih, rupanya suami Dedes yang ada gitu kan, maksudnya Dedes mungkin lagi ngurus anak, dikasihnya krim siang, udah dibuka di rumah, gimana mbak, nggak apa-apa, balikin aku ganti, karena itu salah dari akunya gitu. Dari situ kan udah ini ya, pokoknya gitu selalu aku ganti, aku nggak pernah yang namanya kayak oh nggak udah dibuka nih nggak bisa gitu. Itu kan namanya kita hanya cari untung ya maksudnya. Tapi gimana caranya konsumen itu bisa percaya sama kita gitu. Udah banyak sih yang kayak gitu ya, karena kadang kan aku ngurus anak, nanti suamiku yang ngambilin, mereka juga nggak teliti gitu, maksudnya nggak dilihat lagi, pas sampai rumah ternyata udah dibuka. Jadi ya lumayan juga sih kadang kalau itu produk bisa kita pakai ya kita pakai sendiri gitu. Tapi kalau memang nggak sesuai sama muka kita ya kita kasihkan orang gitu aja sih. Jadi bisa ini ya, maksudnya kayak dari sendiri pun sejauh ini bertanggung jawab, Iya, ada bener. edukasinya, ada kompensasi juga yang diberikan juga ketika ada kesalahan. Jadi maksudnya tidak lepas tangan sebagai apa penjual, Iya benar. enggak. Jadi maksud saya bisa pastikan maksudnya dari sini kalau untuk produk segala macam yang dijual sama dia bertanggung jawab, dan dia Iya, benar. dan itu sih bagusnya
yang jarang tuh Des edukasi Des. Ketika banyak ada orang mau beli segala macam, Iya. apalagi skincare ya, edukasinya yang kurang. Oh iya bener sih, emang edukasi itu harus ini banget. Ya, Mm. biasanya kalau Dedes sih kalau skincare selalu Dedes tanya sebelumnya pakai skincare apa gitu kan. Karena sebelum ganti ke skincare ini kan harus berhenti dulu selama 7 hari gitu. Dedes jelasin juga. Nanti misal dia baru pertama pakai, nanti ini aja ya WA. Kalau nggak tahu gimana cara pemakaiannya bakal kita jelasin gitu. Dan kadang juga Dedes jelasin di tempat juga sih. Pertama pakai ini gitu pasti kita jelasin gitu. Oke. Ya bukan itu aja sih, Uta pernah juga ya di all shop Dedes kan. Dedes selain skincare kan all shop juga. Jadi ada jual kasur busa, terus macam-macam lah, poster apa segala macam. Terus pernah juga kejadian apa namanya poster edukasi anak itu kan salah gambar gitu. Kak ini aku pesennya bukan yang ini loh gitu. Ya pasti kami ganti kok, tenang aja. Kadang orang itu belum kita jawab tuh udah Oke. spam gitu Ngerti, kan. ngerti, Kak ngerti. ini gimana Nenek? Tenang aja. Sebenarnya kalau yang udah langganan sama Dedes tuh pasti tahu gitu. Ah. Pasti Dedes tuh bertanggung jawab full penuh gitu. Sempat juga kasur salah ukuran itu pasti kita ganti juga gitu ya, walaupun kita kena ruginya gitu, tapi menurut Dedes kepercayaan konsumen itu nomor satu gitu. Oke. Konsumen itu adalah raja benar sih, tapi ya memang sebagai konsumen juga harus kira-kira juga sih Oke. kalau mau ngomel-ngomel gitu ya. Jadi apa Des ya? Maksudnya suka dukanya banyak banget ya Banyak sama banget 4 sih. tahun ini ya. Bener. Dan tapi alhamdulillahnya masih bisa bersyukur juga dengan apa yang udah dapat ya. Bersyukur banget, terutama sama suami juga udah disupport sampai sekarang. Sama orang tua juga yang selalu mendoakan dan disupport. Pokoknya keluarga tuh juga supportnya luar biasa sih. Ini udah hampir berapa menit kok? 40 menit ya. Nggak berasa banget ya. Iya. Jadi teman-teman ya, bisa kita simpulkan nih, maksudnya apa yang didapat oleh Dedes ini itu tidak apa ya, namanya, tidak luput dari usahanya dia, niatnya dia, kerja kerasnya dia, dan juga doa pasti, Iya benar. dukungan dari keluarga segala macam, konsistennya dia juga. Jadi kayak yang tadi dia bilang, seorang ibu rumah tangga itu bukan nggak bisa apa namanya, bukan tidak bisa melakukan hal lain dalam hal bisnis gitu, cuman tergantung kita bagaimana cara kita memanage waktunya, memberikan mana apa namanya, skala prioritas yang harus kita gunakan, kita pakai untuk waktu tersebut gitu. Jadi malam ini nih kita banyak banget nih Des, makasih udah mau hadir, banyak banget hal yang baik kita dapat malam ini juga. Makasih juga ya udah diundang sini. Ya, kita udah lama sebenarnya mengundang Dedes ya, cuman baru malam ini. Iya. Ini kesibukan kalian nih kerja. Iya sih, daripada Menyocokkan waktunya aja ya. Heeh. Susah. dan alhamdulillahnya malam ini terrealisasi. Ya. Pokoknya kami makasih banget udah mau share ke teman-teman, udah mau cerita tentang bagaimana ya perjuangan Dedes saja selama 4 tahun ini. Sepenggal cerita ya. Mhm. Mungkin kalau dikulik lagi nih lebih Iya. daripada 2 jam 3 jam mungkin ya. Jadi intinya makasih banyak udah mau hadir. Jangan kapok. Mudah-mudahan next time ada lagi part 2-nya dari Dedes Ditunggu Erlina. loh ya pada Oke. dengan tema lain Heeh. siapa tahu kan. Mata besok udah ada tema-tema yang lain tentang cita-cita apa. Ya, semoga juga ini bualan kafe juga makin Mhm. sukses ya. Amin. Ini juga, itunya juga. Amin. Pokoknya bantu share Des ya. Oke, siap-siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.